Oke, siap. Nah, penting untuk kita mengingat bahwa bagi peserta dan mentor yang hadir di ruang Zoom hari ini, nanti akan ada link absen yang jangan lupa diisi, karena bagi menti, link absen itu sangat penting sebagai syarat kelulusan dalam program kita kali ini. Saya mengucapkan selamat datang di acara masterclass hari ini, yang merupakan rangkaian program Leadership and Inclusive Training atau disingkat LIT untuk kakak-kakak mentor yang hadir hari ini, yang akan berbagi, adik-adik menti, dan para guru dimanapun berada. Selamat datang dan salam hangat untuk kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan masterclass hari ini, marilah kita melihat sebuah video tentang kegiatan atau program LIT kita. Nih gantinya Mas Ati dan kita ini. Nah, situ gantinya. Halo, saya Oki Niki Julu dan saya adalah Direktur dari UK Indonesia Tech Hub yang berada di Kedutaan Besar Inggris. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Helping Hands karena kami sudah diajak untuk menjadi para mentor untuk program LEAD, dan senang sekali saya bisa volunteer di sini maupun juga rekan-rekan saya karena kami benar-benar mempelajari sesuatu hal yang baru, dan senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan para menti yang memang sangat semangat untuk melaksanakan program ini. Semoga program LEAD ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih siap lagi dan juga lebih confident lagi untuk melaksanakan tugas-tugas mereka maupun juga mencari kerja, dan juga tidak khawatir atas apa adanya yang akan datang di masa depan mereka. Saya belajar banyak di sini bagaimana kita harus lebih sabar, lebih saling membantu maupun juga mengajar ya satu sama lain dengan hal-hal hidup yang mungkin kita pun masih bisa saling berbagi. Jadi sekali lagi terima kasih, sukses selalu Yayasan Helping Hands. Semoga LEAD program ini bisa lanjut dan semua teman-teman yang di program pun juga senang dan para menti juga sukses. SLB Negeri 1 Bantul mengikuti program LEAD
karena program LEAD sesuai dengan program dari SLB Negeri 1 Bantul, yaitu memandirikan peserta didik dengan dia mampu memiliki satu keterampilan untuk kerja, sehingga program dari LEAD ini yang mana membantu peserta didik untuk menghadapi kerja sangat sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kamaludin, saya Direktur Utama dari Garmin Indonesia. Senang sekali dapat berkolaborasi dengan Yayasan Helping Hands dalam program Leadership Inclusive Training. Dan kami juga percaya bahwa disabilitas bukan halangan. Senang sekali kami dapat berbagi pengalaman, dapat berbagi pengetahuan kepada adik-adik untuk bisa berkarya di kemudian hari dan dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal. Terima kasih, sukses selalu untuk Yayasan Helping Hands. Halo, saya Devi dari CIMB Niaga, Marketing Communication Group Head. Saya senang sekali kami diundang untuk mengambil kesempatan untuk berbagi waktu, ilmu, dan pengalaman di dalam forum ini. Pada saat pertama kali saya mendengar tentang program ini dan Yayasan Helping Hands, terus terang saya langsung jatuh hati dan mengajak teman-teman di kantor untuk berpartisipasi. Sehingga kami langsung komit untuk berpartisipasi lebih lanjut. Inklusivitas hanya akan menjadi suatu terminologi jika kita tidak terjun langsung ke dalamnya. Dengan terjun langsung ke dalam program ini, kita akan menjadi tahu dan belajar apa tantangan yang nyata dan berat. Seperti hak akses individu di dunia ini ke sandang, pangan, dan papan, sebagai hak dasar yang harus didapati, akses ke ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kesempatan berkarya juga sangat diperlukan oleh setiap individu, terutama untuk adik-adik dan teman-teman di dunia disabilitas. Saya pribadi ingin terus berkontribusi lebih lanjut sesudah program ini selesai pun. Semoga semua mentis dan mentor terus membangun diri, relasi, dan kesempatan yang berkesinambungan selesai dari forum ini pun, sehingga kita semua bisa sama-sama terus memberi makna yang lebih untuk kehidupan ini dan bisa membuat Indonesia mempunyai nilai dan posisi yang lebih dalam program inklusivitas. Saya sangat looking forward to meeting all the mentees. Salam. Oke, tadi kita setelah menyaksikan video dari program LIT. Sejak Yayasan Helping Hand mulai berkarya, kami berkomitmen untuk mewujudkan misi dalam mempromosikan nilai-nilai inklusivitas melalui pertemuan dunia disabilitas dan dunia non-disabilitas. Salah satu ruang pertemuan bagi SMA LB dengan kakak-kakak di dunia profesional. Kami percaya bahwa pertemuan ini dapat membantu membangun relasi dan meningkatkan wawasan tiap individu, memupuk pengertian dan empati antara dua dunia ini. Dan akhirnya kita bersama bisa menciptakan lingkungan yang lebih setara dan inklusif bagi semua. Di sepanjang tahun 2024 ini, Yayasan Helping Hand mempertemukan 60 menti dari berbagai SMA LB di Jakarta dengan 60 mentor dari lintas profesi, perusahaan, dan industri. Tiap pasangan mentor-menti akan melalui serangkaian pengalaman selama 3,5 bulan untuk dapat saling memahami dan saling belajar satu sama lain. Nah, salah satu rangkaian program LIT adalah masterclass yang kita ikuti hari ini. Masterclass sendiri merupakan ruang dan kesempatan untuk siswa-siswi SMA LB mendapatkan ilmu, wawasan, pengetahuan, dan wisdom langsung dari kakak-kakak mentor.
Berbagai topik menarik yang berbeda setiap minggunya dengan tema berseri di sepanjang 2024 ini akan diulas di kelas-kelas masterclass seperti personal growth, interpersonal relationship, professional growth, dan bisnis literasi. Nah, untuk menjaga ketertiban kegiatan kita hari ini, sesi tanya jawab akan kita lakukan melalui tulisan. Jadi nanti untuk adik-adik menti atau ibu guru pendamping yang ingin bertanya, silahkan menulis di kolom chat aja. Nanti akan dibacakan oleh moderator dan disampaikan kepada narasumber kita hari ini. Oke, baik. Hari ini kita akan dipandu oleh seorang yang luar biasa, oleh Kak Fitrah Ar-Rasyidi, seorang pemuda dari Aceh yang sekarang menjabat sebagai Direktur Yayasan Suara Aksi Orang Muda, sebuah yayasan yang bergerak untuk mendukung eh, kontribusi anak muda di berbagai sektor. Jadi eh, Kak Fitra Rashid ini adalah seorang pemuda yang luar biasa yang udah berkontribusi nih untuk kegiatan-kegiatan sosial yang akan hari ini hadir bersama kita dan memandu kegiatan masterclass kita hari ini. Halo Kak Fitra, apakah udah ada di sini? Halo Kak Farhan, sudah. Oke, siap, baik. Nah, nah, untuk adik-adik dan kakak-kakak mentor serta guru bisa on cam ya. Jadi biar kita sama-sama interaksinya enak, bisa on cam dan juga mengubah nama sesuai dengan eh, apa namanya sesuai dengan slide yang udah diberikan tadi. Seperti ini. Oke. Terima kasih. Selanjutnya waktu dan tempat aku serahkan kepada Kak Fitra. Silakan Kak Fitra. Baik, terima kasih Kak Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Nah, mungkin Fitra sebelum mulai nih pengen kenalan dulu sama teman-teman. Jadi boleh aktifkan kameranya ya. Bagi kakak-kakak, pengajar ya, dan juga adik-adik yang hari ini masuk ke dalam sesi Zoom kali ini, Fitra minta untuk dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu nih. Waduh, udah terlihat di sini ada uh, Ibu Ya, Tini. saya salah nama saya Nur Hasanah. Saya ganti dari. Oke, baik Ibu. Oke, teman-teman yang lain mungkin yang masih off kameranya, mungkin boleh diaktifkan terlebih dahulu kameranya nih, biar kita bisa ngelihat dulu nih pagi-pagi wajahnya seger-seger tidak, segar-segar tidak nih. Jadi Fitra pengen ngelihat dulu nih. Waduh, sudah ada ibu-ibunya nih. Waduh, udah kelihatan ini ada Bu Ani, Bu Nur Hasana sudah ada. Udah ada Iwan, ada Danis juga. Nih yang belum mana nih? Yang belum. Oke, ada Dimas. Ada dari mana lagi nih? Ada Adrian. Halo teman-teman, selamat pagi. Ada Devia juga, waduh cantik sekali Devia. Selamat pagi dan salam kenal untuk teman-teman semua. Aku seneng banget hari ini bisa memandu rangkaian acara hari ini. Nah, sebelumnya karena teman-teman sudah ada beberapa nih yang belum kita tunggu ya, yang belum masih kita tunggu. Ayu sudah bergabung. Ada lagi teman-teman yang lain yang belum, kita masih menunggu. Nah, untuk sambil menunggu teman-teman yang lain, kita pengen teman-teman dan ibu-ibu sekalian atau kakak-kakak nih ya sebutannya, Fitra ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fitra Ar-Rasyidi, teman-teman bisa memanggilnya dengan sebutan Fitra. Oke, baik, tentunya agenda kita hari ini itu sudah dijelaskan juga dari Kak Farhan. Terima kasih Kak Farhan sudah mendelivery ke Fitrah. Nah, berikutnya nih kita punya paparan yang luar biasa terkait dengan membangun kebiasaan dan evaluasi diri. Yang mana narasumber hari ini itu ada 3 orang. Jadi teman-teman mungkin bisa disimak dengan baik
Dan nanti jangan lupa disiapkan satu pertanyaan nih ya. Semuanya nih wajib siapin satu pertanyaan untuk ditanyakan kepada uh, mentornya nih ataupun narasumber hari ini. Nah, kalau misalnya suara Fitrah kedengaran dengan baik, boleh kasih reaksinya, mungkin jempol. Boleh nih, Fitrah pengen lihat jempolnya sambil nunggu teman-teman yang lain on cam. Aktifkan kameranya, boleh jempolnya teman-teman. Oke, boleh pakai reaction yang ada di Zoom-nya juga nih, kalau bisa. Pakai emoticon-emoticon kalau suara Fitrah terdengar dengan jelas. Wah, oke, terima kasih Bu Nur Hasana. Oke, ini namanya yang belum diganti juga semoga bisa segera diganti ya. Oke, kalau misalnya sudah aman, waduh Pak Wawan, terima kasih reaksi jempolnya. Karena sudah aman, mungkin langsung saja. Paparan pertama Fitra minta untuk eh, Ibu Ani terlebih dahulu. Ibu Ani, apakah sudah bersama dengan kita? Alhamdulillah sudah, Kak. Oke, Ibu Ani, mungkin boleh bersiap-siap untuk ditampilkan paparannya ya, Ibu. Oh, iya, sudah nanti dibantu dengan Kiki atau Kak Farhan ini. Oh, Kak Farhan mungkin. Kak, sudah aman, Kak? Sip, aman-aman. Sudah aman. Oke, baik. Baik. Sekali lagi Fitra informasikan untuk yang ingin bertanya nanti boleh langsung melalui kolom chat ya, kolom komentar yang ada dan juga oke. Sebentar, ada sedikit kendala. Sebelumnya nih Fitra masih menunggu teman-teman yang masih belum on cam dan yang belum mungkin boleh. Oke, kita sudah punya narasumber yang keren banget nih hari ini. Ada Ibu Ani Widiani ya, pastinya boleh sapa-sapa dulu Ibu Ani teman-temannya. Mungkin kabarnya bagaimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah, hari ini sehat berprestasi. Waduh, keren banget. Oke, Fitra akan menjelaskan sedikit nih ya, kira-kira siapa sih Ibu Ani ini? Nah, jadi teman-teman semua, Ibu Ani merupakan salah satu staf yang ada di Bank BTPN Syariah nih. Nah, di mana Ibu saat ini sedang, atau panggilannya kakak ya? Ibu mau dipanggil kakak atau siapa nih kira-kira? Tis, oh salah ya, Kakak. Kakak Ani ya, berarti Kakak Ani nih mungkin Kak Ani nanti bakal nyampein banyak hal tentang kebiasaan juga. Nah, beliau merupakan seorang posisinya saat ini sebagai Funding Sales Support Manager di Bank BTPN. Dan juga beliau memiliki hobi nih, hobinya itu ada traveling atau berjalan-jalan ya. Dan juga senang membaca nih katanya ya. Bener Kak? Iya, oke. Nah, untuk itu juga ada banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bermanfaat juga yang sudah dilakukan oleh Kak Ani sendiri selama 5 tahun terakhir ini, dan juga beliau tuh punya filosofi hidup untuk bagaimana caranya agar berbuat baik sekecil apapun dan tetap mendapatkan manfaat yang cukup besar seperti itu. Nah, kira-kira paparan kali ini akan mewakilkan hal tersebut tidak nih, langsung aja mungkin waktu dan tempat kita persilakan kepada Ibu Ani dari Bank BTPN Syariah untuk memaparkan presentasinya. Fitranya ini PLN nih. Tadi katanya Bu, sekarang Kak. Nanti udah jadi Bu lagi. Iya, masih pagi fitranya masih belum fokus. Terima kasih sudah diingetin. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak nih Kak Fitra untuk pembukaannya. Paling tidak apa namanya sudah sedikit banyak tahu tentang Ani gitu ya. Terus kemudian apa kabar adik-adik Menti? Sehat-sehat semua ya.
Terima kasih banyak buat kesempatannya, juga Kak Farhan, juga dari teman-teman Yayasan Helping Hands, dapat Ani dan juga mungkin teman-teman yang lain dapat bergabung di sini untuk bisa saling bekerja sama, berkontribusi, kita saling membangun ya, saling melengkapi. Eh, Pagi ini kebetulan Ani mendapat kesempatan untuk menyampaikan sesi terkait dengan masterclass membangun kebiasaan evaluasi dan mengenal diri. Kebetulan subtema yang akan Ani bawakan adalah mengenai tools dan cara menilai diri sendiri. Sebelum dimulai, boleh ya yang sudah on cam untuk menyemangati diri sendiri. Kita sama-sama, aku nggak tahu kalau salah, tolong dikoreksi. Kita kalau tepuk tangan kalau nggak salah gini ya. Apa sih? Gini ya. Oke, semua menti boleh ya untuk menyemangati diri kita sendiri. Dalam hitungan ketiga, kita sama-sama bertepuk tangan untuk menyemangati diri. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak. Kak Farhan, tolong dibantu untuk materinya ya. Di sini Anis juga masih belajar, jadi nanti kalau kakak-kakak mentor atau mungkin dengan yang lain yang ikut mendengarkan, ada yang mungkin perlu ditambahkan atau dikoreksi, tolong dibantu. Oke, sebelumnya eh, kita membaca dengan cara Muslim, kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Oke, nah di awal tadi sudah disampaikan bahwa kita mau belajar, mau tahu, mau paham terkait dengan tools dan cara menilai diri sendiri. Siapa Kak Farhan boleh dibantu dalam bentuk slide yang presentation yang itunya Kak. Jadi, nah itu yang klik yang di bawah sini nih, yang ada tanda slide-nya nih Kak. Bentar ya Kak, Jadi agak nggak agak macet. bisa keluar satu-satu. Oh, oke, sudah. Nah, Oke. nah ya, nah diklik satu-satu ya Kak, tolong ya. Jadi biar nggak segambreng gitu. Nanti kita agak-agak bingung. Oke, lalu diklik yang pertama Kak. Nah, apa sih alat untuk menilai diri sendiri gitu ya? Yang pertama itu boleh diklik Kak Farhan. Agak macet nih, bentar. Oh, agak-agak ngejam Mm, ya. mm, mm. Hmm. Nah, pertama adalah dengan kalau teman-teman lihat ini ada gambarnya adalah my journal atau jurnal pribadi. Nah, jadi apa namanya itu salah satu alat untuk kita menilai diri sendiri. Nanti detailnya kita akan bahas di slide berikutnya ya. Tapi ini Ani mau sampaikan dulu beberapa alat yang bisa kita pakai. Untuk yang berikutnya adalah tolong Kak Farhan. Nah, klik lagi bisa. Ini apa sih? Ini adalah untuk terkait dengan tes kepribadian. Tes kepribadian itu memang diperlukan adalah untuk kita membantu mengetahui seperti apa sih pribadi kita. Nah, ini salah satunya adalah Myers-Briggs Type Indicator atau yang disebut MBTI. Jadi teman-teman nanti kita akan lebih lihat lagi di dalamnya seperti apa. Yang ini adalah sebagai salah satu alat untuk menilai diri kita. Berikutnya, Kak Farhan. Nah, ini adalah disebut umpan balik atau feedback. Kalau feedback itu artinya kita mau tahu pendapat orang atau komen jujur atau apa namanya masukan untuk kita yang apa namanya terkait dengan pandangan orang di sekitar. Jadi selama ini mungkin kan kita biasanya mikir ah aku sih baik-baik aja gitu, tapi nanti kita bisa tanya sama orang si Ani itu seperti apa sih gitu ya. Jadi itu yang menjadi yang disebut dengan umpan balik atau feedback. Berikutnya, Kak Farhan. Nah, ini mungkin agak gambarnya terlalu kecil ya. Disebutnya mind mapping atau pemetaan pemikiran. Pemetaan pemikiran itu nanti kita bisa lihat lagi adalah kita mencoba memvisualisasi terkait dengan apa namanya
dengan kita gambarkan ide kita atau goals yang atau tujuan yang akan kita capai gitu ya. Nah, itu dalam bentuk si pemetaan pemikiran yang mungkin nanti bisa teman-teman cukup kelihatan nggak sih? Terlalu kecil ya gambarnya ya. Nanti bisa di zoom kali ya, Kak. Jadi di mind maps itu nanti kita bisa juga menggunakan metode yang mungkin kalau adik-adik Menti sudah tahu ada yang 5W plus 1H. Nah, itu nanti bisa jadi pertanyaan ya. 5W1 plus 1H itu apa sih gitu ya. Oke, selanjutnya boleh ke slide berikutnya. Mohon maaf, Kak Ani, mikrofonnya kemati nih ya. Ini sampai mana ya yang aku? Mesti diulang nggak? Enggak, sedikit aja tadi, yang pas mau Oh ke ya slide sudah. berikutnya. Jadi sudah benar di slide yang ini ya, sudah on Udah track benar. ya. Oke, Iya. makasih. Jurnal pribadi. Nah, jurnal pribadi itu kalau adik-adik Menti, mungkin biasanya yang perempuan ya, yang kayak kita nih, girly-girly gini, biasanya suka punya diary atau diary gitu ya. Nah, di diary itu sebetulnya tidak hanya kita bisa apa namanya nulis, misalnya lagi punya gebetan, lagi naksir siapa gitu, atau lagi punya idola K-pop siapa gitu ya. Tapi itu juga bisa kita biasanya menyampaikan eh, pengalaman kita, emosi, kemudian juga kita lagi punya apa ide apa gitu ya. Nah, itu kalau kita nanti bisa flashback atau kita lihat di diary kita tuh bisa kelihatan bahwa oh, kayaknya waktu kalau aku lagi kesel, aku tuh cenderung misalnya apa namanya eh, jadi nggak konsen gitu ya. Jadi pekerjaan atau pelajaran aku tuh jadi terganggu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bisa membantu kita untuk merefleksikan atau introspeksi gitu ya dengan jurnal pribadi. Selanjutnya, Kak Farhan. Nah, tadi yang disampaikan tes kepribadian. Nah, sebetulnya tes kepribadian ini, oh, eh, adik-adik Menti atau Kak Fitra, kalau aku terlalu cepet, itu ya, diingetin ya, sorry. Kebiasaan. Nah, jadi berbagai jenis kepribadian ini bisa memberikan wawasan tentang kepribadian kita. Sebetulnya macam-macam. Ada yang dia nanti disebutnya apa namanya Big Five atau misalnya nanti disebutnya DISC gitu ya. Nah, cuman yang saat ini itu biasanya yang cukup apa namanya populer gitu alat ini pendekatannya itu adalah cukup akurat ya atau terkait dengan untuk mengecek kepribadian kita tadi MBTI tadi Myers-Briggs Type Indicator. Nah, dari tes kepribadian ini nanti bisa kita dibagi, setiap orang itu akan bisa dibagi menjadi 16 kepribadian. Tipe-tipenya nanti kita akan bahas tersendiri ya kalau yang seperti ini. Terus kemudian berikutnya adalah umpan balik yang tadi tadi sudah disampaikan adalah atau feedback. Nah, biasanya feedback ini kita dapat dari teman, keluarga atau lingkungan sekitar karena mereka ini yang nanti bisa memberikan informasi atau apa masukan yang secara jujur dan bisa jadi bermanfaat buat kita terhadap diri pribadi kita karena itu dilihatnya sama eh, pihak lain ya. Jadi pihak lain yang akan yang bisa merasakan impact atau misalnya adanya kita itu tindakan kita atau interaksi kita atau hubungan kita dengan pihak lain mereka yang akan merasakan oh yang tadinya Ani bilang misalnya ah aku sih nggak pernah tuh eh, apa namanya eh, sahabat aku baik-baik aja ternyata nanti kata bestinya bilang ah si Ani mah suka nggak mau kalah dia kalau apa namanya maunya diperhatiin aja nggak mau merhatiin orang lain misalnya seperti itu karena tapi itu jawaban yang seharusnya dengan umpan balik atau feedback ini kita harus ready ya bahwa jangan kita juga jadi akhirnya defense karena atau artinya membenarkan tindakan kita karena feedback ini sebetulnya eh, bisa kita terima, maksudnya kita terima sebagai masukan, nanti kita pilih oh bagian dari mana misalnya tadi dibilang oh ternyata aku aja nggak pernah tahu kalau ternyata aku nih misalnya orangnya
suka ngalah gitu misalnya ya, atau ternyata sering sering nolongin orang gitu kadang-kadang karena dia refleks aja seperti biasa gitu. Nah, cuman kalau diterima sama pihak lain, oh orangnya itu ternyata tadi helpful, suka menolong karena tiap ada orang yang susah dia nggak ragu gitu ya untuk mengulurkan tangan atau memberikan bantuan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang atau mungkin malah yang sifatnya kita sendiri nggak kira, misalnya, oh ternyata saya dijudge-nya adalah orangnya suka apa kelihatannya kayak sombong gitu ya karena kalau ketemu tuh nggak suka langsung negur padahal dari sisi kitanya bilang kan aku nggak kenal sama dia apa kurang kenal makanya aku nggak langsung say hi. Nah mungkin tapi kita tidak apa namanya menerimanya sebagai oh lain kali kalau ketemu orang minimal senyum kan kalau di kita sendiri di Islam senyum itu adalah ibadah gitu kan ya. Nah selanjutnya apa berikutnya Kak Farhan harusnya mind map ya. Nah, tadi mind mapping itu adalah pemetaan pemikiran yang tadi sudah disampaikan. Itu adalah mind mapping itu berupa kita memvisualisasikan ide kita atau misalnya ya apa yang akan kita goals yang kita akan capai gitu ya. Nah, itu bisa kita memperjelas di gambarannya kita bisa ngelihat oh ternyata kita kalau untuk mencapai tujuan ini kita perlu ngapain yang dipersiapkan apa gitu ya jadi itu dengan mind mapping tuh kita apa memvisualkan atau menggambarkan yang ide-ide atau gambaran yang ada di pikiran kita itu dalam bentuk tadi pemetaan pikiran. Jadi nanti bisa kita cabang-cabangnya itu bisa banyak dari mulai ide utamanya apa, nanti cara mencapainya, apa yang diperlukannya. Nah, itu hal-hal yang seperti tadi dengan menggunakan apa 5W dan 1H tadi gitu ya. Oke, sudah kita bicara alatnya. Nah, sekarang kita akan apa coba lihat bahwa gimana sih caranya gitu ya. Nah, caranya itu antara lain tadi pertama adalah refleksi diri. Nah, refleksi diri itu sebetulnya sama kayak kita tuh lagi berbincang-bincang atau ngajak ngomong diri sendiri. Misalnya, aku ini eh, nantinya mau kemana sih? Maksudnya mau jadi apa? Mungkin ini bisa diklik lagi Kak, ada karena kayak ada gambarnya. Nah, jadi kita tanya tuh, kita tuh nanti mau mau kerja di mana sih? Atau mau sekolah di mana sih? Terus eh, aku itu pengennya, passionnya atau senangnya mau apa ya gitu ya yang aku mau kembangin bakat aku tuh apa ya. Nah, hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi lebih kepada atau apakah aku sudah apa namanya cukup baik nggak sih dengan cara aku belajar yang sekarang. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi itu membuat kita artinya secara jujur bisa melihat kita sudah sampai di mana pada saat kita apa namanya udah set untuk mencapai sesuatu. Berikutnya, Kak Farhan. Nah, tadi set goals dan evaluasi. Set goals itu perlu karena kita misalnya mungkin kayak sekarang adik-adik menti kan apa dalam jenjang SMA ya. Nah, setelah SMA itu maunya apa nih? Misalnya aku rencananya sih pengennya maunya ke umumnya adalah universitas negeri gitu misalnya. Nah, untuk mencapai universitas negeri itu apa sih gitu. Nah, kita plan. Itu kita biasanya kalau dalam kita dalam dunia apa namanya kita di luar sana itu kita biasanya menggunakan teknik PDCA. PDCA itu adalah plan, merencanakan, do itu kita melakukan apa menerjemahkan atau menerapkan rencana kita, kemudian cek itu tapi kita monitor pada saat kita lakukan ini sudah on track nggak ya atau misalnya oh ternyata yang ini ada yang kelewat saya lakukan nah itu dimonitor jadi kita apa membuat apa track ya terhadap apa yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai nggak dengan rencana kita. Yang terakhir itu adalah act itu adalah ya udah kita action kembali setelah kita monitor apa yang sudah kita lakukan ada yang belum gitu ya act dan itu sifatnya berkelanjutan. Jadi sampai goals itu tercapai. Jadi ini sebetulnya
step-step aja yang sebetulnya mungkin kalau teman-teman sudah lakukan itu kita sudah sampai di level apa ya? Kalau sudah di act, oh ya sudah berarti aku harus melakukan monitornya yang tadi dengan ceknya gitu ya. Dan terakhir adalah cara menilai diri sendiri yaitu dengan apa ya Kak, aku lupa. Refleksi, set goal, nah analisa SWOT. Analisa SWOT itu adalah sama sebetulnya mungkin mirip-mirip dengan kita merefleksikan diri gitu ya. Tapi di sini kita menggunakan yang namanya analisanya SWOT itu kan S-nya adalah strength, jadi kekuatan kita. Kemudian W-nya itu adalah weakness, kelemahannya kita. O-nya opportunity atau kesempatan, peluang gitu ya. Yang terakhir adalah threaten. Kalau threaten itu adalah kendalanya kita apa. Jadi kalau tadi misalnya kita tadi mau ngomong soal kita mau menuju universitas gitu ya. SWOT-nya adalah apa? Misalnya strength-nya. Oh, aku tuh sebetulnya kalau mau pilih yang namanya jalur IPA, aku udah istilahnya basicnya sudah bagus karena aku suka misalnya yang pelajaran yang sifatnya apa namanya hitung-hitungan, nalar gitu seperti kayak fisika, matematika gitu ya. Tapi misalnya weakness-nya, tapi aku tuh orangnya suka males apa namanya tuh latihan gitu ya misalnya atau karena kalau aku udah tahu aku suka udah males tuh ngerjain lagi latihan misalnya. Terus kemudian opportunity. Oh, opportunity-nya adalah oke, berarti aku tuh masih punya kesempatan kok untuk aku ningkatin aku punya ini dengan apa? Misalnya aku mau bimbel kek, aku misalnya mau belajar kelompok kek gitu ya. Nah, threaten-nya itu bisa jadi misalnya oh, ternyata misalnya bimbelnya ada yang ternyata ada yang bagus tapi jauh atau tapi misalnya yang ini tapi kelompok belajarnya misalnya teman-temannya kurang apa yang mau diajak misalnya suka ada yang kurang aktif. Nah, hal-hal seperti itu, nah itu yang dapat kita menjadi apa belajar bahwa mana yang perlu kita. Oh, sebentar ya, ini baterai aku ini lemah. Oke, sambil menunggu Kak Ani, jangan lupa ya teman-teman, untuk disiapkan nih pertanyaannya mungkin tadi ada beberapa yang kelewatan nih atau kecepatan. Mungkin boleh ditanyain lagi sekali lagi sama Kak Aninya. Oke, Kak Ani sudah aman? Oke, boleh Kak. Oke, nah jadi analisa SWOT ini sebetulnya lebih kepada kita tadi kembali lagi sebetulnya bagian dari refleksi diri sih, cuman memang kita tapi dengan set goal yang lebih clear gitu ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan mengenai tools dan cara, dan itu yang istilahnya Ani coba sampaikan, kita sama-sama saling berbagi sedikit. Mungkin teman-teman menti atau nanti mungkin kakak mentor yang lain bisa apa namanya tambahkan atau mungkin nanti bisa lihat lagi yang lebih komplit gitu ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan dan sampai kita adalah sekarang terkait di ujung terkait dengan ringkasannya. Ringkasan dari yang tadi sudah Ani sampaikan. Jadi secara tadi kita belajar tools dan caranya itu adalah yang namanya menilai diri sendiri itu harusnya bersifatnya adalah berkelanjutan karena kita dengan memahami karakteristik, kekuatan, kelemahan diri kita itu adalah menjadi pendorong kita atau motivasi kita untuk kita apa namanya lebih semangat ya ke depannya gitu ya karena kita sudah tahu mana yang perlu kita tingkatkan, mana yang perlu kita optimalkan gitu ya. Selanjutnya Kak. Nah, dengan caranya adalah kita melakukan kombinasi baik dari tadi tools dan caranya dan itu pastinya kita jadi lebih paham nih terhadap diri sendiri, kita juga jadi tahu bagian mana yang harus kita kembangkan, pengambilan keputusannya kita mau kemana dan ngapain gitu ya, dan juga kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang juga kita tahu nih di mana ini apa namanya posisi kita misalnya kalau kita orangnya introvert atau tertutup gitu ya, dicoba untuk paling tidak bisa memulai atau apa namanya mengurangi
yang tadi ketertutupan atau kebiasaan kita untuk aku mah mendingan diem aja gitu ya, tapi udah bisa mulai untuk bisa berinteraksi lebih aktif gitu ya dalam suatu komunitas atau lingkungan. Dan yang terakhir itu adalah, ada yang terakhir nggak sih Kak? Terima kasih. Ya, alhamdulillah itu yang tadi sudah Ani paparkan, sudah Ani sampaikan. Moga-moga bermanfaat dan buat teman-teman dan adik-adik Menti itu juga jadi memberikan ilmu baru. Semoga yang tadi disampaikan cukup baik gitu ya, bisa diterima. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang clear atau kurang jelas gitu ya. Aku kembalikan ke Kapitra. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Ani. Nah, mungkin boleh sekali lagi kita tepuk tangan ya, boleh ya. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Ani. Terima kasih banyak Kak Ani. Waduh, keren banget. Paparannya tadi terkait dengan alat-alat untuk kita bisa melihat potensi diri kita. Nah, berikutnya ada yang nggak kalah keren lagi dari Kak Ani nih. Ada Kak Nurul Elok Hardani nih. Mungkin sudah bersama kita Kak Nurul? Kak, iya, Kak, ini ada kendala dengan notebooknya. Bisa dilanjut Oke, ke Kak Mantar yang lain dulu ya. oke, Mohon boleh. maaf ya, ini. Siap, Kak Nurul. Berarti ada kendala dari Kak Nurul. Kita berpindah dulu ke Kak Nur Hasanah. Kak Nur Hasanah tadi sudah bergabung nih dengan kita nih. Apakah sekarang masih ada Kak Nur Hasanah? Oke, sudah ada nih. Ada. Oke, boleh sapa-sapa dulu Kak sebelum aku kenalin. Halo, selamat pagi Kak Nur Hasanah. Halo, selamat pagi. Saya Nur Hasanah. Waduh, Menti saya mana ya? De Nicholas ya? wah, mintinya mana Nicholas? Tadi ada nggak join Nicholas? Sepertinya sih saya baca absen sih kayaknya belum ada nih. Waduh, boleh dicari nih Kak Mintinya. Nah, mungkin yang lain sebelum kita masuk ke paparan Kak Nur Hasanah, boleh sekali lagi aku ingatin untuk aktifin kameranya dan jangan lupa disiapkan pertanyaannya nih. Tadi udah ada Kak Ani, sekarang udah ada Kak Nur Hasanah. Jadi disiapkan pertanyaannya ya. Oke. Nah, langsung aja nih, kita udah kedatangan Kak Ani. Kak Ani merupakan tim leader funding marketing di Bank BTPN Syariah Lampung nih. Nah, beliau juga senang sekali mengikuti berbagai kegiatan sosial, seperti salah satunya itu sebagai ketua komite di Sekolah IT Permata Bunda. Terus sekarang sampai dengan di tim fitness dan Zuma juga. Nah, tentunya Jadi banyak kegiatan ya. iya. Nah, tentunya mungkin langsung aja nih Kak, kita pengen sapa-sapa Kak Nur Hasanah juga karena semangatnya udah dari pagi nih ya. Aku ngelihat Kak Nur Hasanah sudah sangat semangat nih ekspresi mukanya. Jadi aku pengen minti-minti yang ada di ruangan ini juga lebih semangat lagi. Setuju kan Nur Hasanah? Setuju dong. Panggil aku Oke. Kak Nur aja ya. Kayaknya Oh, panjang. kepanjangan Nur Hasanah ya. Boleh. Kak Nur ya. Silakan waktu dan tempat aku persilakan untuk Kak Nur untuk menjelaskan hal-hal yang luar biasa kepada teman-teman pada hari ini. Baik. Halo adik-adik Menti, apa kabar? Selamat pagi. Ya, Pagi Kak sebenarnya saya sih, Nur. hai Mbak Ani. Iya, sebenarnya sih saya nggak, sebenarnya sih dalam hal ini saya hanya ingin sharing tentang kebiasaan diri, tentang menghargai diri kita sendiri. Sebenarnya sih nggak ada, lebih rileks ngobrol aja ya, sharing dengan menti-menti juga kalau memang misalnya ada yang mau bertanya, ataupun berbagi cerita gitu kan tentang kebiasaan kita sehari-hari untuk menyayangi diri sendiri sebenarnya sih supaya kita itu lebih fresh menghadapi hari-hari. Jadi aku punya tips nih. Ini sih buat diri aku sendiri sih. Pada tahun 2023 kemarin berat badan aku tuh boom gitu kan. Kemudian karena aku menyayangi diri sendiri, kemudian aku berolahraga gitu kan. Alhamdulillah setelah berolahraga pikiran menjadi sehat, mental kita sehat, kemudian
kita tuh bisa menyayangi diri sendiri. Kebetulan dalam sesi ini adalah tentang bagaimana cara eh, menyayangi diri sendiri. Kemudian saya ada tips, ini bukan tips sih ya, sharing dengan teman-teman bagaimana cara kita memotivasi diri sendiri adalah menyediakan waktu. Adik-adik menti, apakah adik-adik menti di sini menyediakan waktu untuk refleksi diri? Misalnya berolahraga, ataupun yang tadi dijelaskan sama Mbak Ani, menulis kedamaian di dalam notebook, diary, seperti itu. Atau membuat keputusan-keputusan penting untuk hidup selanjutnya, gitu kan. Perencanaan hidup kita selanjutnya. Kemudian ditulis juga, benar juga sih tadi aku dengerin penjelasan Mbak Ani, Kak Ani, ditulis apa sih kelemahan kita, apa sih kekuatan kita, mengidentifikasikan ada apa yang ada di dalam diri kita, merencanakan langkah-langkah. Itu adalah salah satu untuk menyayangi diri sendiri, yaitu menyediakan waktu untuk refleksi diri. Kemudian apa sih selanjutnya adik-adik menti untuk mendalami hidup ini, untuk memotivasi hidup ini, yang selanjutnya adalah menerima dan belajar dari kegagalan. Apakah kita sudah siap? Karena hidup ini nggak sepenuhnya itu sempurna. Kita harus siap menerima dan belajar dari kegagalan. Adik-adik menti, saat kita menghadapi kegagalan, itu bukan akhir dari segalanya. Sebenarnya itu adalah kesempatan untuk belajar. Soalnya kebanyakan orang sukses itu nggak pernah mencapai kesuksesan tanpa mengalami kegagalan di sepanjang jalan. Oleh karena itu, penting mengubah cara kita melihat kegagalan. Dan tetap mengambil kegagalan itu sebagai pelajaran berharga. Jadi adik-adik menti, kakak-kakak mentor ini juga seluruh manusia hidup juga pernah mengalami kegagalan dan kekecewaan. Tuh, tapi jangan khawatir ya, bukan adik-adik menti sendiri ya yang mengalami kegagalan dan kekecewaan itu. Adik-adik menti, kita juga semua harus menjaga keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup, seiring dengan kehidupan dan tuntutan kita sehari-hari. Adik-adik menti itu kan, kita tuh stres gitu kan, apa sih namanya, stres dalam pekerjaan, keluarga, bahkan diri sendiri ya. Tapi untuk menjaga keseimbangan ini penting untuk kesejahteraan emosional dan fisik adik-adik menti, termasuk saya ya. Jika kita itu terlalu fokus sama aspek hidup, yang lain itu mungkin terabaikan. Jadi itu yang bisa menyebabkan stres gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita memahami atas ketakutan kita. Jadi ketakutan itu sering sekali ya menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan. Identifikasi ketakutan itu baik dalam pekerjaan, hubungan, ataupun pencapaian pribadi. Seperti bagaimana solusinya mengatasi ketakutan-ketakutan, misalnya adik-adik menti ini ada ujian, terus aduh bisa nggak nih ya ujian, bisa nggak nih ya gitu kan. Biasanya kan kita itu, saya juga mengalami kalau misalnya ujian kita sudah ready nih, sudah dengan materi, dengan segala daya belajar kita, daya juang kita. Ketika menghadapi ujian kita jadi ketakutan gitu. Caranya bagaimana ya? Caranya adalah cari siapa yang menjadi support kita, cari siapa yang mendukung kita, cari dukungan itu dari orang-orang terdekat kita, atau bahkan konsultasi, sharing, cerita, untuk boleh juga sih sebagai misalnya ada kakak yang kita anggap klop gitu bicaranya, kita anggap terapis kita lah gitu kan, bisa kita sharing dengan mereka, sehingga membicarakan ketakutan dan
dengan orang lain itu bisa mendapat pandangan profesional, bisa membantu dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan solusi yang pas ya, yang sesuai. Kemudian selanjutnya adalah kita mempelajari untuk mengelola stres. Stres adalah bagian dasar alami dari kehidupan kita. Cara kita merespon bisa membuat perbedaan besar. Pengelolaan stres yang sesuai dengan kita untuk beberapa orang, misalnya dengan olahraga ataupun meditasi ataupun yoga, itu efektif banget. Seperti misalnya berolahraga. Adik-adik menti di sini juga kan di sekolahnya ada pelajaran olahraga ya adik-adik ya. Bagaimana perasaannya setelah berolahraga? Itu kan mengeluarkan zat-zat yang artinya membuat kita semangat, membuat kita fokus lagi dengan apa tujuan kita. Jadi adik-adik, terakhir adalah evaluasi diri mengenai perjalanan pribadi yang membantu kita mengenal diri dengan lebih baik dan tumbuh sebagai individu. Ingat ya, Dek. Ingatlah, kalau evaluasi diri bukanlah tentang menilai diri sendiri dengan keras, tetapi tentang mengakui kekuatan kita dan mengatasi kelemahan kita. Jadi, dengan bersikap penuh kasih sayang pada diri kita sendiri dan menghargai, sehingga proses pertumbuhan mental kita dapat mencapai potensi dengan maksimal. Itu aja sih adik-adik. Nggak banyak sih Mas Fitra. Jadi lakukan apa yang menjadi kesenangan diri sendiri. Yang pertama adalah menyayangi diri sendiri dengan cara, ya misalnya olahraga, dengan cara kita baca buku, kemudian mendengarkan motivasi orang, sehingga kita bisa fokus dengan tujuan kita. Itu Wah, aja sih Mas Fitra. terima kasih Kak Nur, keren banget ini motivasinya ya untuk teman-teman tadi untuk melihat aspek-aspek hidup, terus juga kira-kira teman-teman butuh nggak sih mencari dukungan, teman mungkin, terus juga aktivitas-aktivitas yang cukup membantu untuk memotivasi diri kita, bahwasanya kita tuh punya peluang, kita punya hal-hal yang luar biasa. Nah, untuk itu juga mungkin aku pengen nanya nih, karena ada kutipan yang menarik ya, terkait dengan olahraga nih. Karena dari Kak Nur ini ada cerita yang luar biasa, dia membangun intinya memaafkan kesalahan dan membangun itu menjadi suatu aktivitas yang luar biasa. Untuk menurunkan berat badannya, kalau nggak salah dari 70 ya, Kak, dari 70 kg menjadi 57 nih. Nah, Yes, benar sekali ya, betul sekali. merubah masa lalu menjadi masa otot Yes, sekarang ini lebih kuat. Waduh, keren sekali. Benar. Nah, untuk itu aku pengen betul. ngobrol-ngobrol nih. Ada nggak, kira-kira gimana sih aktivitas di sekolahnya? Mungkin teman-teman ada nggak? Ya, betul. Olahraga nih, seneng nggak kira-kira olahraga? Ada yang suka olahraga? Di Mungkin sini boleh, adik-adik penting suka olahraga apa nih? Ada renang, boleh ada lari. boleh dikasih jempolnya mungkin kalau suka olahraga. Oke, ada yang Anakku Nicholas mana sih? Kok nggak ada sih? Oke. Boleh ditulisin di komentar juga nih. Olahraga apa nih, boleh? Olahraganya olahraga apa? Ayo Kalau di cerita dong sekolah, olahraga apa dong yang suka? bener. Ayo adik-adik. Atau aku mau Adrian. Adrian nih. Olahraga apa boleh ditulisin di kolom komentar, Adrian? Olahraga apa yang suka? Sambil nunggu Adrian, aku juga Arif mungkin mau berbagi cerita. Boleh dong Arif. Olahraga apa Arif dan Adrian nih mungkin boleh ditulis di komentar. Ada cerita apa nih yang menarik di olahraga? Ayo dong Arif. Nicholas, aduh mana ya Nicholas dari enggak ada nih aku absen dari tadi nih. Aku pantengin Mintinya nih.
nih, Nicholas. Oke, atau teman-teman yang lain, Restiani mungkin mau ditulis di komentar apa olahraga yang oh ada nih dari Firda. Saya suka Wah, bulu tangkis dan voli. Waduh, keren sekali. Firda, kamu tahu nggak kalau pemain voli Indonesia itu namanya kalau nggak salah Megawati ya? Pernah dengar nggak beritanya? Itu Aduh, keren banget itu, udah mendunia, terkenal di Korea. waduh. Mana Firda boleh reaksinya? Mana Firda? Wow, futsal. Wah, Wah, keren banget. Pasti kakinya kuat tuh. Siapa tuh yang suka main futsal tuh? Kakinya keren banget itu. Wow, renang. Aku juga suka berenang loh. Tapi yang masih aku pelajarin itu kecepatan di dalam air itu. Kayaknya sih harus aku pelajarin lagi. supaya lebih cepat ya, Kak. Tenis meja dan basket. Wow, keren. Tenis meja. Wow, mantap. Hmm. Banget. Nah, Effort. berarti banyak sekali aktivitas-aktivitas yang teman-teman lakukan yang pastinya tuh bisa dirubah menjadi otot ya, masa otot gitu. Jadi jangan Betul. Betul. Kita lupakan masa lalu. Kita rubah jadi masa otot. iya. Supaya kita fokus. Nah, tapi intinya tadi tuh jangan lupa pakai alat-alat yang udah dikasih sama Kak Ani tadi. Coba kita Ya, refleksikan terlebih dahulu atau kita tulis lagi dulu nih di note diary kita tadi. Kita nih sukanya apa gitu. Terus kita pengennya evaluasi nanti sampai ke hasil akhirnya evaluasi. Oh, kalau misalnya aku pengen menjadi pemain voli perempuan yang luar biasa yang kayak tadi Kak Nur sampaikan, harus ada strategi yang kita bangun seperti itu pastinya. Jadi semangat terus untuk olahraganya ya, terus betul. ditekuni. Gitu dari Kak Nur ada yang pengen disampaikan lagi Kak? Jadi gini adik-adik, kalau misalnya adik-adik di pelajaran nggak bisa backup semuanya harus sempurna, ada salah satu pelajaran misalnya adik-adik yang adik-adik suka. Misal aku nggak suka matematik, aku nggak suka berikut. Tapi adik-adik menekuni satu pelajaran, itu fokusin aja. Kalau seneng, ditekunin aja. Misalnya aku sukanya bahasa Inggris, ataupun aku sukanya olahraga nih. Tekunin aja olahraga ya. Menjadi kesenangannya itu difokuskan untuk ditekani. Nah, itu biasanya menjadi benteng kita, ya kan? Pemain voli itu yang saya bilang, Megawati itu belum belum tentu loh dia tuh pintar matematik, tapi dia pintar main voli sampai mendunia. Ya adik-adik fokus ya. Oke, luar biasa sekali nih Kak Nur Hasana. Sekali lagi boleh kita kasih apresiasi yang luar biasa untuk Kak Nur Hasana. Semangat adik-adik. Kalau ada pertanyaan terkait yang sudah disampaikan dengan Kak Hasana tadi, mungkin eh, boleh dituliskan nanti di kolom komentar. Siap. Oke, Oke. terima kasih. Nah, berikutnya kita akan beralih lagi. Sekali lagi terima kasih Kak Nur. Kita beralih ke Kak Nurul nih. Kak Nurul sudah bersama kita lagi, Kak. Kak Nurul Elok Hardani ya sudah bersama kita, tapi audionya belum join ke kita nih Kak, audionya. Iya, mungkin sambil menunggu Kak Elok nih belum oke, tapi agak kecil ya Kak. Kecil. Nah, gimana sekarang? Sudah luar biasa. Iya. Oke, baik. Sudah aman ya Kak? Oke teman-teman semua, berikutnya untuk sesi ketiga dan merupakan sesi terakhir dan setelah ini kita akan melakukan sesi tanya jawab ya bersama 3 narasumber tadi. Jadi jangan lupa disiapkan pertanyaannya nih. Tadi kita udah belajar dengan Kak Ani, terus juga ada Kak Nur juga, dan sekarang ada Kak Nurul nih, Kak Nurul Elok Hardani. Biasanya dipanggilnya siapa nih, Kak? Elok, Kak. Kak Elok. Oke, Kak Elok. Biar beda ya sama Kak Nur tadi ya. Oke, jadi Kak Elok ini itu dari Pemalang nih. Asli Pemalang, lahir pada tanggal 21 Februari, dan saat ini itu pekerjaannya sebagai posisinya di Bank BTPN Syariah itu sebagai Quality Assurance Officer di
BTPN Syariah. Selain itu juga sempat menjadi tutor bahasa Inggris di Pemalang dan juga sebagai freelancer ya di beberapa aktivitas yang telah dilakukannya. Seperti itu luar biasa sekali. Mungkin tanpa berlama-lama juga kita juga melihat apa namanya eh, aktivitas di bidang sosialnya juga luar biasa banget ya Kak. Mungkin langsung aja waktu dan tempat kita persilakan dengan Kak Elok untuk memaparkan hal-hal yang luar biasa kepada teman-teman menti yang ada hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa dulu teman-teman kepada Kak Elok. Waduh, Adrian kasih love nih untuk Kak Elok nih, Adrian. Wah, boleh kasih love juga ya kalau mau, boleh mau kasih love. Oke, waktu dan tempat Fitra persilakan Kak. Thank you Kak Fitra. Apa kabar adik-adik dan juga kakak-kakak mentor, juga Kak Fitra dan tim. Terima kasih banget atas kesempatan yang diberikan. Eh, Sangat-sangat apa ya bagi kita bertiga ya Kak Ani juga Kak Nur itu adalah pengalaman yang baru buat kami. Kami yang biasanya itu di perbankan itu sangat apa ya? Kita tuh sehari-hari tuh antara angka, kemudian ya komplain, kemudian apa namanya target ya gitu ya. Nah, sekarang kita mau mendampingi teman-teman adik-adik yang ada di hari ini hadir. Cuman kayaknya sih dari pemaparan Kak Ani, dari pemaparannya Kak Nur itu sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi saya hanya akan summary-nya ya, summary. Jadi adik-adik nanti mungkin kalau kebanyakan kata-kata juga nanti kayaknya jam-jam lapar ini ya. Jam-jam lapar, jam-jam udah mulai apa namanya ya, udah mulai sepoi-sepoi angin itu udah mulai mengantuk gitu ya. Jadi intinya sih yang dipaparkan oleh Kak Ani juga Kak Nur itu betul sekali. Jika teman-teman itu menyukai sesuatu, maka apa ya, dalamilah istiqomah ya. Artinya kalau teman-teman itu aku lemah loh dalam bahasa Inggris misalnya, jangan fokuskan itu ke kelemahan kamu gitu loh ya. Artinya move lah gitu loh. Kalau aku dilihat oleh orang lain itu adalah kelemahannya, ya nggak akan bisa kamu show up atas apa yang jadi kelebihan kamu. Misal gitu ya. Misal kalau tadi contohnya Kak Nur itu kan merubah masa otot, merubah apa tadi ya Kak ya tadi ya? Merubah masa lalu menjadi masa otot. Betul, betul. Merubah masa lalu kemudian menjadi masa ototnya. Itu bagus banget. Artinya kan Kak Nur itu eh, saya itu ada kelebihan berat badan, kemudian gimana caranya supaya saya itu bisa kelihatan sehat ya. Nah, ada perubahan. Jadi fokusnya bukan ke badannya, tapi saya rasa sih fokusnya supaya lebih sehat, bonusnya. Nah, ada masa otot yang berkembang di situ, gitu ya. Jadi, teman-teman tuh harus juga bisa identifikasi diri. Ya, teman-teman identifikasi diri teman-teman sendiri. Cari, temukan apa yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman tidak sukai. Kemudian pilahlah. Kalau yang kita sukai, ayo kita tekuni, ya, fokuslah pada bidang tersebut. Ya, kayak tadi contohnya Kak Megawati, atlet voli. Mungkin dalam bidang sekolahnya pasti akan tertatih-tatih karena pasti akan terfokus dengan latihan, latihan, latihan. Tapi itu kan tidak membuat Kak Mega itu juga tersisihkan pendidikannya. Pendidikan juga penting, tapi dia ada keunggulannya. Keunggulannya voli ya, dia mengasah apa yang dia sukai, apa yang dia hobikan, kemudian menjadi prestasi, gitu ya. Ada identifikasi diri, intinya proses cari, kemudian temukan, kemudian tekuni, ya. Selanjutnya itu ada explore. Kalau teman-teman sudah tahu, sudah mengidentifikasi apa sih yang aku sukai, ya, apa sih yang aku ingin lakukan. Nah, itu lakukan perubahan mulai sekarang. Ya, kalau tadi, aduh kalau saya contohnya Kak Nur terus ya. Kalau contoh saya apa ya? Sebetulnya sama. Masalah wanita itu nggak
jauh-jauh dari berat badan ya Kak Nur ya. Sama sebetulnya. Ya, Kalau betul. iya, kayak itu sebenarnya sama. Dulu saya juga sempat berkembang ya, sangat berkembang. Kemudian eh, karena sudah mempunyai baby gitu ya, akhirnya kan nah, masa masa badannya berkembang. Kemudian ya saya pengen tahu, oh saya ternyata tuh saya kalau terlalu gendut saya tuh nggak sehat gitu loh. Saya tuh perlu, saya memilih untuk mengidentifikasi diri saya, aku loh kepengen sehat gitu ya. Akhirnya saya mau explore, explore-nya proses. Kita lakukan perubahan supaya kita bisa mencapai tujuan yang sudah kita lakukan tadi. Kita sudah mengidentifikasi itu ya, berarti gimana sih kita explore, caranya gimana ya? Saya misalnya adik-adik sekolah itu aduh jam 7 sudah mulai berangkat sekolah ya. Jam 7 sudah mulai berangkat sekolah kemudian diisi dengan pelajaran-pelajaran. Kalau misalnya saya ingin menjadi atlet seperti Kak Megawati, artinya saya harus punya extra time dan juga tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi. Artinya misal bangun tidur, kita lakukan pemanasan, warm up ya, bangun tidur warm up, kemudian latih skillnya. Misal kalau Kak Mega mungkin volley, kalau Kak Nur itu ingin diet berarti ya eh, lakukan jogging kecil-kecil gitu kan ya. Kalau adik-adik misalnya, saya tuh suka banget tuh sama yang namanya kalau sekarang tuh Gen Z sekarang tuh sukanya apa ya? Kalau Gen Z sekarang tuh apa ya? Kak Fitrah ya? Hobinya apa Kak Fitrah? Sekarang Sukanya ini sekarang lagi pada apa namanya istilahnya fear of missing out, FOMO untuk lari-lari pagi gitu. Healthy ya. lifestyle sebutannya. Hmm. Ya, Kak Fitra juga healthy lifestyle ya. Iya, bawa tumbler kemana-mana misalnya. Oke, ya. Jadi explore. Kalau kita sudah identifikasi, kita explore gimana caranya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ya, kalau udah identifikasi, sudah explore, nah lakukan evaluasi. Ternyata Kak Elok, aku masih 70 kilo aja nih. Kayaknya aku tuh udah diet, udah makan, udah dikurangin tuh jajan-jajan cemilannya, tapi kok setelah hasil evaluasiku kok cuma turunnya 1 kilo 1 on ya, kenapa nih kayak gitu ya. Aduh, gimana nih caranya nih? Oh, ternyata harus ada yang dievaluasi. Ternyata yang pertama pola tidur, mungkin ya, ada yang namanya tingkat stres, ada yang namanya kita tuh punya kebiasaan-kebiasaan yang kita tuh nggak kerasa gitu loh ya. Kayak misalnya suka screen time berlebih, nonton HP sembari rebahan. Rebahannya 2 jam, kita warm up-nya cuma 2-3 menit. Aduh ya. Nah, akhirnya mungkin itu tadi. Gitu ya, Kak ya. Kemudian mungkin nih contoh-contoh di lapang itu kalau kalau adik-adik menti ada nggak sih salah satu adik menti deh ya. Ini kalau di screen saya itu ada muncul di Aulia sama di Kafabih ya. Kalau ada nggak sih identifikasi secara personalnya teman-teman adik-adik ya? Apa yang adik-adik sukai, kemudian sudah melakukan apa sejauh ini? Salah satu dong volunteer, siapa ya? Dek Kak Fabi coba deh. Atau ini adik saya, Dek Salman ada nggak ya? Salman. Ada Salma, Kak, Heeh, Kak Fabi, Kak Fabi mau mau. Kak Fabi Yes. mencoba mengidentifikasi kira-kira hobi dulu deh, kira-kira hobi Kak Fabi itu apa, terus nanti baru dieksplorasi. Mungkin. Mau Kak Fabi? Atau Aulia? Kak Fabi mau? Boleh di kolom komentar, ditulis di kolom komentar. Ya, ya. Hobi Kak Fabi apa? Dan pengen dieksplorasi bagaimana? Atau dikembangkan lagi hobinya? Boleh sambil menunggu Kak Fabi, ada teman-teman yang lain juga yang mau? Boleh nih ditulis di kolom komentar. Nah, Kak Fabi suka bulu tangkis dan sepak bola, Kak Elo. Wah,
bulu tangkis dan sepak bola. Saya suka tuh. Kalau bulu tangkis saya juga sempat bermain saat saya sekolah. Enak banget sih. Rasanya tuh kayak keliling lapangan 7 kali putaran. Walaupun cuman loncat sana, loncat sini, tapung bola itu ya. Kalau Kak Fabi sendiri tuh ingin menjadi atlet kah atau hanya sekedar hobi? Oke, hobi aja. Oke, hobi. Ada keinginan mau jadi atlet bulu tangkis mungkin? Ada. Ayo Kak Fabi, harus bisa. Nah, berarti kalau misalnya suka olahraga bulu tangkis sebagai hobi dan kepengen juga nih mau jadi atlet nih, oh berarti sudah selesai nih mengidentifikasi. Sekarang tinggal dikembangkan bagaimana caranya Kak Fabi untuk bisa berlatih dengan semangat biar bisa jadi atlet beneran nih. Untuk para SEA Games ya kalau nggak salah ya. Oh, iya. Nah, ada peluang dan ada kesempatan. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Danis mau futsal dan tenis meja. Siapa nih? Danis. Yang mana Danis boleh tepuk tangan biar aku bisa melihat Danis. Oke, Danis. Suka olahraga futsal, mau jadi atlet futsal? Mau juga atau ada yang suka membaca? Ada yang suka membaca mungkin pengen jadi penulis. Ada yang suka baca? Oh, Oke. Nah, kayaknya baca status, Kak. Baca status ya. baca status WA ya. Ya, Keras. Kalau sekarang tuh keras. waduh. Keras. Crush. Oke, baik teman-teman yang lain. Berarti ini mungkin karena tadi kita ngobrolinnya olahraga, mungkin pada pengen jadi atlet semua nih ya. Mungkin ada yang punya mimpi lain tidak? Cita-cita lain. Mungkin. Jadi kita bantu sama-sama nih bareng Kak Elok untuk identifikasi diri atau memahami diri kita tadi nih sejalan dengan yang disampaikan Kak Ani, Kak Nur juga. Dan ini rangkuman ya, konklusinya tadi nih dari Kak Elok. Ada yang mau? Ada yang pengen jadi apa nih cita-citanya? Cita-cita nih, siapa yang punya cita-cita pengen jadi pilot mungkin, pengen jadi perbankan mungkin sama sama Kak Ani nanti, sama Kak Nur dan Kak Elok lainnya. Ada yang pengen jadi perbankan atau ada yang pengen di posisinya Kak Ani nih mungkin. Mau kayak Kak Fitnah dong, jadi direktur. Waduh, amin, amin. Iya, iya, iya. Ada? Nah, jadi sekretaris CEO nih. Wow. Waduh. Di PT BTPN Syariah nih, CEO. Amin, amin, amin paling kenceng ya. Ya, semoga ada peluang pastinya kan, pasti ada peluang tentunya. Nah, salah satunya adalah melalui ruang hari ini. Jadi tetap semangat. Oke, ada lagi mungkin Kak Elo? Iya, kalau mau jadi sekretaris CEO berarti dari sekarang sudah mulai untuk yang pertama belajar akuntansi. Ya, belajar akuntansi, kemudian public speaking, kemudian ubahlah cara pembawaan diri gitu ya. Karena pembawaan diri sebagai sekretaris itu kan nggak seperti orang biasa ya. Kalau sekretaris itu yang pertama itu looksnya ya. Jadi tampilannya itu ya harus benar-benar rapih ya, rapi. Cantik mungkin poin plus ya. Cuman kalau rapih, kemudian baju apa ya stylenya itu bagus, kemudian warna matching gitu ya, maka akan terlihat ini sekretaris nih ya. Jadi kalau adik-adik terutama yang nggak menutup kemungkinan cewek atau cowok itu pasti bisa ya. Jadi eh, mungkin kalau semasa SMA pun saya juga sama. Apa sih cita-citaku ya? Kalau dulu itu kan pernah sempat pengen jadi pramugari itu ya. Kemudian ganti lagi menjadi tentara gitu ya. Ternyata ada kendala nih, nggak nyampe tinggi badan saya kakak. Kemudian saya akhirnya masuk ke universitas, ya akhirnya juga mendarat di BTPN Syariah.
ternyata dengan ilmu selama ini bukan cita-cita saya, ternyata di PTPN Syariah jadi quality assurance. Nah, artinya semacam audit internal ternyata sama juga gitu ya. Kalau pramugari itu melayani, kemudian selalu keliling kan ya, sama saya sebagai quality assurance ternyata Tuhan itu ngasih saya apa namanya ya, jalan lain gitu, nah opsi lain. Jadi QA itu kalau teman-teman tahu, saya seminggu ini di Kabupaten Pemalang. Minggu depan saya bisa ada di Semarang, minggu depannya lagi saya ada di Brebes, minggu depannya lagi saya ada di Tegal. Jadi saya keliling mobile. Ternyata nggak jadi tentara, ternyata saya juga bisa menjaga menjaga perdamaian di BTPN Syariah ya. Jadi memang menjaga tingkat proses. Jadi quality assurance itu adalah singkatnya itu adalah apa namanya ya, pengendali proses. Artinya kita quality assurance itu tugasnya uh, mengecek masing-masing dari orang yang ada di perbankan itu sudah sesuai sama prosedur atau belum. Nah, ternyata Tuhan ngasih saya kesempatan itu, gitu ya. Mau jadi guru, mau jadi atlet, ayo fokus. Kalau teman-teman sudah fokus, maka insya Allah kok halangan-halangan itu akan ini ya, apa namanya ya, kalau bahasa Pemalang tuh melipir sendiri-sendiri gitu loh. Kalau teman-teman tuh fokus ya udah gitu loh. Fokus, orang tua mendukung, orang tua mendoakan, maka ya udah jalannya itu akan terbuka gitu loh. Syarat utama kan adalah doa dari ibu dan bapak kan ya. Kemudian teman-teman juga harus berdoa untuk bisa mencapai cita-cita yang diinginkan gitu. Ya. Oke, luar biasa sekali Kak Elok. Terima kasih banyak Kak Elok paparannya dan diskusi ya bareng-bareng. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Kak Elok. Oke, teman-teman boleh sekali lagi kita minta tepuk tangan yang luar biasa untuk Kak Elok karena sudah memotivasi teman-teman hari ini. Luar biasa sekali. Nah, aku punya kutipan juga sih yang luar biasa dari Kak Elok juga, yang menyatakan bahwasanya teman-teman yang disabilitas atau yang difabel sebenarnya bukan tidak mampu, tapi hanya membutuhkan teknik khusus untuk bisa mampu nih. Wah, keren sekali ya. Sekali lagi nih, jadi kita semua ini sama. Jadi kita semua kalau misalnya bukan tidak mampu, tetapi kita butuh teknik khusus atau kita punya jalan lain nih. Kalau tadi dari ceritanya Kak Elok, dari cita-citanya Kak Elok yang jadi pengen pramugari, tampil cantik mungkin ya Kak Elok ya. Nah, tapi tetap ternyata di bank juga kan harus tetap penampilan nomor satu nih. Kayak Kak Ani dan Kak Nur juga cantik-cantik banget nih. Luar biasa banget. Positif sekali auranya ya. Jadi jangan lupa, jangan pernah berhenti bersyukur juga. Dan juga kita semua harus tahu, kita harus membangun kebiasaan, baik itu dalam bentuk hobi, dalam bentuk kesenangan yang kita suka, dan kita harus mengevaluasi nih. Evaluasinya dalam bentuk apa ya tadi? Mengembangkan lagi apa yang sudah kita punya saat ini, potensi apa yang udah kita miliki saat ini, kita pengen jadi A, kita harus cari tahu bagaimana caranya untuk meraih posisi A tersebut. Oh, ternyata masih belum sesuai, pasti ada jalan lain. Nah, pasti kuncinya adalah tadi pakai alat-alat yang sudah dikasih tahu dengan Kak Ani, terus juga motivasi yang kita harus cari tahu dulu nih ketakutan kita nih. Tadi kalau dari Kak Nur, Kak Nur sampaikan bahwasanya kita harus cari tahu ketakutan kita dan merefleksikan ketakutan tersebut supaya bisa menjadi jalan-jalan yang lainnya. Dan begitu juga kesimpulan ataupun rangkuman yang disampaikan oleh Kak Elok juga luar biasa sekali. Kita harus istilahnya mengidentifikasi dulu diri kita dan kita akan mengembangkan lagi yang sudah kita lakukan, seperti itu. Luar biasa sekali, boleh sekali lagi dong tepuk tangannya. Sambil aku menunggu, kita masuk ke sesi pertanyaan. Oke. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan nih. Boleh ditulis di kolom komentar pertanyaannya kepada Kak Ani, Kak Elok, dan Kak Nur terkait yang sudah disampaikan. Nah, mungkin boleh nih ya, apa aja yang mungkin menurut teman-teman tuh masih kebingungan, boleh disampaikan aja gitu. Coba disampaikan melalui kolom komentar, dituliskan.
Kira-kira apa nih pertanyaannya untuk Kak Elok, Kak Ani, dan juga Kak Nur? Nah, jangan lupa juga untuk mengisi daftar absen ya, untuk mengisi daftar hadir. Jangan lupa diisi daftar hadir. Dan Fitrah masih menunggu teman-teman atau menti untuk bisa bertanya nih di kolom komentar apa saja yang teman-teman ingin tanyakan kepada eh, kakak-kakak yang sudah menyampaikan materi dari Bank BTPN Syariah. Ada? Boleh yang lagi ditulis kita tunggu. Oke, boleh mungkin sambil menunggu kita juga cek-cek nih ya. Ini Nicholas kayaknya udah ada Kak Nur. Tapi kayaknya nggak on cam nih. Halo Nicholas, kita udah chatting-chattingan loh. Oke, teman-teman yang lain kita tunggu ada pertanyaan kira-kira. Kak Fabi mungkin ada pertanyaan Kak Fabi yang tidak dimengerti tentang alat-alat yang mungkin disampaikan tadi. Ada jurnal pribadi atau ada yang punya jurnal tapi nggak tahu bagaimana cara menulis jurnal pribadinya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Fabi nih. Mau langsung dijawab berbarengan ya. Mungkin nanti Kak Ani boleh kasih perspektifnya, terus juga Kak Elok juga, Kak Nur juga. Selain Kak Fabi, kita masih menunggu pertanyaan lagi ya. Kita menunggu pertanyaan, jadi silakan ditulis saja di kolom komentar. Mungkin Sari, Puspita Sari, boleh dituliskan di kolom komentar apa yang ingin ditanyakan. Nah, langsung saja mungkin boleh Kak Ani terlebih dahulu mungkin ada pertanyaan dari Kak Fabi nih. Bagaimana bisa Kak Fabi menjadi atlet bulu tangkis tetapi Kak Fabi tidak bisa mendengar? Mungkin boleh? Oke, makasih banyak. Nanti ini sebetulnya juga bisa dijawab juga dengan Kak Nur ataupun dengan Kak Elok nanti ya. Tapi maksud aku eh, Kak Fabi, ini memang namanya Kak Fabi ya. Jadi nanti nggak berkakak-kakak nih. Kak Fabi artinya gini, tidak jangan apa namanya melihatnya tadi kan balik lagi kepada refleksi diri kita. Setiap manusia itu pasti akan punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Dan memang kebetulan kondisi adik-adik ini kan eh, ada punya keistimewaan gitu ya. Tapi keistimewaannya itu kan tidak harusnya tidak menjadi penghalang. Kalau kita lihat sekarang dengan kemarin itu adalah yang SEA Games apa para apa disebutnya deh Paralimpik ya. Jadi di situ adalah teman-teman yang punya keistimewaan atau apa namanya kondisi khusus gitu ya. Mereka tetap masih bisa berprestasi di ajang malah internasional gitu ya. Nah, tapi memang dengan kemajuan teknologi saat ini gitu, teman-teman yang punya keterbatasan pun masih bisa dibantu dengan berbagai teknik. Eh, Kalau Ani sendiri sih sebetulnya kurang paham ya dengan apa namanya tekniknya seperti apa. Cuman yang kalau Ani tahu misalnya nih teman-teman yang kondisinya adalah tunanetra gitu ya. Mereka tetap masih bisa bermain bola karena bolanya itu ada menggunakan suara gitu ya. Jadi dan mereka itu adalah seperti teman-teman apa namanya teman-teman tunanetra ini mereka diberi kelebihan mereka mempunyai pendengaran yang lebih apa namanya fokus ya lebih intens dibandingkan kita karena kalau kita umumnya adalah yang kita normal itu suaranya udah banyak udah apa namanya yang suara ini suara itu ada orang teriak ada orang bicara segala macam terdistorsi apa udah jadi apa namanya nggak fokus tapi kalau teman-teman tunanetra itu mereka akan punya fokus dalam pendengarannya jadi pada saat mereka apa dengar bola itu ada dengan dibantu dengan apa suara yang mungkin kayak kerincingan ya kalau teman-teman tahu kerincingan itu
Nah, itu kayak bel di dalamnya itu, nah mereka akan tahu, oh bolanya larinya ke arah sana gitu ya. Jadi, dan itu menggunakan teknik pastinya. Mereka, coachnya atau pelatihnya akan, apa namanya, melatih teman-teman itu akan punya strategi. Misalnya, yang namanya posisi striker atau penyerang, nanti larinya kemana, bagaimana gitu ya. Terus ngoper temennya pun, istilahnya mungkin ada tekniknya juga ya, temennya ada di sebelah mana gitu ya. Nah, kalau bulu tangkis sebetulnya, kan lebih kepada, kalau teman-teman secara visual kan nggak ada masalah ya. Nah, bulu tangkis juga sebetulnya kan punya, teman-teman punya potensi karena bisa melihat arah si koknya itu kemana. Jadi kalau dari lawan nyemes, oh harus ke pojok kanan gitu ya. Jadi bisa ngambil bola sebelah kanan tanpa harus pakai suara gitu ya. Tapi mungkin arahan coach atau pelatih, kemudian itu mungkin yang, teman-teman sendiri hebat loh. Mereka teman-teman punya, kelebihan bisa membaca bibir dengan jelas. Kalau kita kan harus dengar suara ya, nggak dengar orang bicaranya. Nah, jadi, Kak Fabi atau mungkin adik-adik menti yang lain, fokusnya pada kelebihan teman-teman. Jangan melihat bahwa, apa namanya, kekurangan adalah sebagai kendala. Mungkin tadi tagline-nya di depan kan dari teman-teman, di depan sebelum kita mulai tadi sudah disampaikan tagarnya tuh, hashtag-nya adalah disabilitas bukan penghalang. Jadi sukses, tetap terus, apa namanya, jaga semangatnya, motivasinya tetap jaga. Mungkin kalau pernah dengar ada yang namanya manjada wajada. Orang yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Ya, sekian Kak Fitra, silakan. Mungkin dari yang lain. Iya, boleh langsung saja mungkin antara Kak Nur Hasana, Kak Nur atau Kak Elok mungkin siapa Boleh. yang duluan? Mau Oke. menambahkan Kak Ani nih. Benar Oke. yang Kak Ani bilang, kalau misalnya tunanetra nggak bisa lihat, ada loh salah satu penyanyi Indonesia yang sudah di dunia, adik-adik pasti tahu, bisa searching di Google, itu namanya Putri Aryani. Keren banget kan? Artinya benar kata Kak Ani, fokuslah pada kelebihan kita. Itu aja sih. Oke, mungkin boleh dari Kak Elok ada nggak Kak? Oke, boleh sambil menunggu Kak Elok. Ternyata kita udah ada satu pertanyaan lagi. Mungkin boleh nih yang masih mau bertanya, boleh ditulis ya di kolom komentar. Di kolom komentarnya ditulis lagi. Oke, luar biasa sekali. Jadi kita juga tahu keterbatasan tadi juga bukan suatu hambatan, jadi ditingkatkan lagi motivasinya supaya bisa fokus nih sama yang diinginkan. Oh, pengen kerja di tempat perusahaan akuntansi, berarti harus belajar akuntansi, harus belajar bagaimana caranya ngitung uang yang benar, bagaimana caranya merapihkan dokumen dan lain sebagainya. Oke, Kak Elok gimana? Udah aman? Ada yang pengen disampaikan, Kak? Atau cukup ya? Oh, cukup. Oke, kalau cukup, next mungkin ada pertanyaan dari Aulia nih. Aulia. Jadi kalau tadi pertanyaannya Kak Fabi ya, Iya, benar. Sorry, kurang Kak. stabil, Jaringannya agak internetnya kurang stabil jadi nge-lag. Udah jelas? masih agak Udah jelas. kurang jelas. Kalau sekarang? Oke, lumayan. Mungkin boleh di on off cam aja, Kak, biar suaranya kedengaran. Iya. Oke. Aku off kan dulu ya supaya Oke. ya. Jadi dengan pertanyaan Kak Fabi tadi, aku ingin jadi pemain bulu tangkis, tapi sedangkan aku tunarungu gitu ya. Fabi, masing-masing dari kita itu punya kekurangan kok.
ya. Masing-masing dari diri kita punya kekurangan. Tadi sudah disampaikan Kak Fitra juga, disabilitas itu sama yang lainnya itu sama kemampuannya. Hanya saja kalau Kak Fabi berarti memerlukan teknik khusus. Ya, jadi bukannya tidak mampu, tapi belum ketemu aja kuncinya, gitu ya. Jadi Kak Fabi itu mampu kok. Kak Fabi bisa lari, Kak Fabi bisa melihat, ya. Kak Fabi bahkan bisa lompat dan smash, gitu kan ya. Cuman artinya berarti Kak Fabi dalam berlatih misal dari video ya, dari video-video atau video-video dari game yang sedang berlangsung di TV, itu bukan halangan juga gitu loh buat Kak Fabi untuk bisa bisa bermain bola. Intinya kita semua bisa kok, kita semua punya potensi kalau kita saja. Untuk beberapa teman-teman menti artinya punya teknik, harus punya. Orang-orang kebanyakan itu komunikasinya lewat dari apa, ke pelatih ke apa namanya, atletnya itu dari pinggir lapangan. Kita bisa ini ya, kasih masukan ide itu. Berarti kalau Kak Fadil mungkin dari melihat bentuk bibir, arahannya seperti apa, kemudian dari video-video yang dilihat akhirnya kan begitu ya. Jadi bukan halangan kok, hanya perlu kuncinya belum ketemu aja yang klik gitu ya. Teknik khususnya pasti ketemu kok. Gitu. Nyatanya teman-teman tunanetra ya, karena kebetulan saya juga dekat dengan kaum-kaum ini ya, difabilitas juga, karena adik saya juga penyandang tunagrahita. Jadi memang sesekali saya juga sering ke SLB gitu ya. Artinya eh, ternyata suara-suara teman-teman yang tunanetra sangat bagus sekali. Kemudian baca ngajinya lebih lancar daripada saya, terutama ya yang, aduh, baca ngaji masih terbata-bata. Bahkan saya bisa melihat, saya bisa tahu bagaimana mahrojnya, itu bahkan masih terbata-bata. Dengan teman-teman tunanetra, ternyata mereka pakai Al-Quran Braille yang mereka hanya merabat, mereka bisa sangat fasih gitu lah. Bahkan ada beberapa yang sudah hafiz gitu. Bukan halangan gitu ya untuk bisa baca Al-Quran. Atau mungkin bagi teman-teman yang mau bulu tangkis, nggak ada halangan kok, cuman hanya memerlukan teknik khusus. Tapi tujuannya sama kan? Oke. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih, eh, Kak Elok. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Aulia. Bagaimana cara menyemangati diri di saat kita udah merasa bosan melakukan aktivitas yang berulang-ulang, dan ternyata di saat kita merasakan kecewa, hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita nih. Misalnya kita udah fokus, ternyata itu hal yang terus dilakukan tetapi tidak sesuai dengan harapan kita dan akhirnya kita kecewa. Itu bagaimana kira-kira? Ada yang pengen menjawab terlebih dahulu mungkin? Antara Kak Ani, Kak Nur, atau Kak Elok? Gimana nih pertanyaan dari Aulia? Aulia, sama. Lama-lama kalau kita udah berkali-kali gitu ya nyoba, itu pasti bete ya, kesel. Kalau kita bilang tuh KZL gitu ya. Nah, jadi tapi coba tadi seperti Kak Nur bilang, yang namanya kegagalan itu sebetulnya adalah kalau kita lihatnya jangan jadi hambatan, tapi adalah apa namanya tuh, prestasi atau keberhasilan yang tertunda, ngelihatnya begitu. Kalau balik lagi contohnya, kalau teman-teman tahu kayak Thomas Alva Edison, tahu nggak Thomas Alva Edison siapa? Ada yang mau jawab nggak di chat? Ayo, ada yang tahu nggak Thomas Alva Edison? Hello, coba jawab di chat dong. Ada yang jawab, tahu nggak? Nggak tahu atau malu? Apa udah ada yang jawab belum? Belum ada nih, Kak. Oh, oke. Kalau mungkin nanti pernah baca, Thomas Alva Edison itu yang sekarang nemuin lampu bohlam, lampu yang saat ini kita pakai buat penerangan di rumah, di kantor. Thomas Alva Edison itu untuk menciptakan atau menemukan yang namanya bola lampu atau bohlam,
itu dia melakukan percobaannya lebih dari 100 kali. Finally, dia berhasil. Jadi mungkin ke adik Aulia gitu ya, jangan apa cepat berhenti gitu ya. Mungkin tadi tools yang kita tadi sudah sama-sama eh, apa pelajari, kita bahas kayak tadi PDCA. Mungkin dilihat lagi tuh, kayak tadi misalnya dari pada saat kita melakukan apa sih, dan kan kita udah plan do, mungkin Aulia udah di posisi do ya gitu kan. Nah habis do itu ternyata kok nggak berhasil, yang ini mentok, yang itu gagal lagi gitu ya. Nah kita lari ke yang posisi diceknya, kita monitor, kita checklist yang ini gagalnya waktu itu gara-gara apa ya gitu ya. Oh karena waktu itu misalnya aku nggak well prepare, jadi aku nggak tahu nih nyiapin materinya. Nanti gagal lagi udah nyiapin materi, tapi ternyata masih masih mentok. Oh, ternyata waktu itu aku misalnya nggak momennya atau waktunya tuh nggak aku pasin sama apa namanya eh, kegiatannya misalnya. Hal-hal seperti itu. Setelah itu udah kita monitor, kita mulai lagi, action lagi. Jadi PDCA itu akan berkelanjutan gitu ya. Tapi ada kalanya kalau memang sudah begitu, better kita sebaiknya kita mungkin sedikit apa namanya mundur sedikit. Jadi artinya oke, ya udah sekarang karena sudah berkali-kali daripada aku makin bete gitu ya. Coba refreshing. Kalau refreshing itu kan teman-teman atau kalau sekarang bilang healing ya. Healing itu bisa macam-macam. Oh, ya udah deh, biar aku relax. Kalau teman-teman buka apa namanya drakor. Aku lanjutin dong yang kemarin udah di seri si opanya ini lagi apa mau nyatain nih sama Oninya gitu misalnya. Atau misalnya yang cowok relax dulu mau browsing lihat yang namanya kemarin pertandingan NBA. Kalau yang sekarang kan yang kemarin kalau dulu tuh kerennya kan antara Lakers sama siapa ya? Aku lupa. Boston gitu ya, misalnya Boston Celtic. Nah, hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau sudah relax gitu ya, udah healing. Nah, mulai tuh aku coba lagi. Jadi sebetulnya jangan ada kata menyerah. Kalau kata demasif kan jangan menyerah gitu ya. Gitu sih. Moga-moga untuk adik Aulia semangat. Terus coba. Oke, Aduh, Neng Zulfa senyum-senyum. oke Ya, dulu. silakan. Oke, keren banget. Terima kasih Kak Ani, Kak Ani, Kak Asana, dan juga Kak Elok. Luar biasa sekali. Intinya adalah fokus sama tujuan atau goals nih. Tadi ada yang bantu jawab juga di kolom komentar. Ada Kak Ami Marti dari BTPN Syariah juga, bahwasanya kita harus fokus sama goals yang pengen kita eh, pengen inginkan seperti itu supaya kita kalau lelah kita ingat goals tadi itu ada, jadi kita nggak menyerah atau kita bisa lebih termotivasi lagi. Nah ini sangat sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Nah untuk itu Fitra pengen denger nih kira-kira dari kakak-kakak sekalian, kira-kira apa sih eh, makna inklusivitas ataupun inklusivitas bagi disabilitas ini itu bagaimana nih menurut kakak-kakaknya? Mungkin aku boleh mulai dari Kak Elok dulu deh. Apa sih makna inklusivitas? Iya, ini bagi siapa nih? Bagi saya sendiri ya. Iya, maknanya bagi Oke, Kak Elok dan untuk teman-teman yang ada juga. maknanya, hmm, teman-teman tidak boleh berkecil hati, ya. Jangan berkecil hati. Apapun apapun yang Allah kasih itu pasti sudah lengkap dengan solusinya. Ya, pasti kok udah sepaket gitu ya. Artinya inklusi itu kan teman-teman ya, teman-teman punya keistimewaan gitu ya. Nah, asalkan teman-teman tahu, tadi kan saya sudah memaparkan bahwa kita semua sama kok, tinggal ketika kita mau mencapai tujuan atau melakukan sesuatu itu kan kita perlu teknik khusus ya.
Begitu juga dengan teman-teman gitu ya. Nggak ada bedanya kok gitu loh. Hanya saja memang untuk beberapa kalangan masyarakat memang beberapa memang kurang mengerti ya. Artinya pemerintah pun saya harap juga banyak yang sebenarnya itu sangat peduli dengan teman-teman gitu ya. Tapi memang wadahnya agaknya memang pemerintah itu kurang memberikan wadah untuk kita saling mendukung. Artinya kalau ada semakin banyak seperti ini kita saling mendukung gitu ya. Maknanya sih kita semua sama, jangan pernah kecil hati ya. Orang tua dari adik-adik pun sangat menyayangi adik-adik karena adik-adik itu anugerah. Adik-adik itu anugerah. Kita semua anugerah terindah bagi orang tua kita. Jadi eh, jangan sampai ketika teman-teman itu sudah menjadi anugerah, tapi teman-teman juga malah menjadi seperti tadi ya. Aku ingin menjadi atlet bulu tangkis, tapi aku tidak bisa mendengarmu. Enggak. Besok lagi kalimatnya aku bisa jadi atlet bulu tangkis walaupun aku tunarungu. Gitu ya. Semangati diri teman-teman sendiri karena orang tua sudah sangat eh, apa ya namanya menyemangati diri mereka supaya bisa meyakinkan adik-adik itu juga ini loh apa namanya perjuangan juga gitu ya. Jadi apa ya kata-katanya tuh sulit tuh diungkapkan ya Kak ya. Sulit sekali untuk diungkapkan tapi apa ya saya ingin memeluk teman-teman semua loh. Saya ingin ketemu kapan-kapan ya ketemu ya Kak Fitra ya. Aduh, pengen banget ketemu, kemudian ngobrol bareng, ajarin aku untuk bahasa isyarat. Sebelum hari ini aku buka-buka YouTube untuk bahasa isyarat, cuman apa ya, malu, malu untuk memberikan gitu ya. Artinya semangat adik-adik, teman-teman itu tidak ada bedanya dengan yang lain ya. Pendidikan pun sekarang sudah setara, kemudian apapun itu sudah setara ya. Jadi maknanya teman-teman jangan pernah berkecil hati dalam hal apapun ya. Keren sekali. Mungkin boleh tepuk tangan yang luar biasa. Kita lanjut ke Kak Nur Hasanah. Dan terakhir langsung dilanjutkan sama Kak Ani nih. Mungkin boleh Kak Nur Hasanah. Kak Nur mungkin boleh. Apa sih makna ataupun bagi Kak Nur inklusivitas disabilitas itu apa? Adik-adik, buat saya sih inklusivitas disabilitas tuh buat saya adalah saya belajar bahwa adik-adik harus sama dengan kami mendapatkan perlakuan yang setara, penghargaan, kesempatan yang sama, dan rasa percaya diri yang tinggi. Adik-adik, jangan menganggap kita sebagai orang yang nggak punya kekurangan. Kami juga yang normal, banyak kekurangannya. Kami juga punya penyakit yang namanya bisa kena penyakit mental, bisa kena penyakit malas, bisa kena penyakit fokus, nggak fokus. Tapi adik-adik semangat ya dengan keterbatasannya ada. Kalian istimewa tahu. Semangat. Oke, terima kasih Kak Nur. Tetap semangat, kunci utamanya adalah semangat. Oke, Kak Ani mungkin boleh terakhir Kak penutup kita sebelum aku alihkan ke Kak Farhan kembali. Silakan Kak Ani. Masih audionya Kak? Oh, Oke, makasih Kak Fitra. Oke, adik-adik, terima kasih ya masih tetap semangat sampai di akhir sesi gitu ya. Inklusivitas itu kalau buat Ani artinya kan kita apa namanya untuk dengan yang meskipun kita jadi gini bilangnya bukan berbeda dalam arti kata tapi maksudnya teman-teman yang memiliki keistimewaan gitu ya dengan kita dengan kami ini kita bisa saling apa namanya berbagi dalam satu lingkungan yang masing-masing kita bisa saling menghargai, kita bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan teman-teman. Jadi kita saling melengkapi lah, gitu ya. Kalau teman-teman juga tahu, kebetulan ini juga selaras nih dengan apa namanya unique value atau
keunikan dari kami di BTPN Syariah. Karena di kami pun, kami ini saat ini bekerja atau apa namanya, berbagi dengan ibu-ibu prasejahtera. Nah, ibu-ibu prasejahtera itu kalau dibilang juga adalah bagian dari yang contoh dari inklusif ya. Jadi artinya ibu-ibu prasejahtera itu mereka tidak pernah tahu yang namanya pergi ke bank gitu ya. Masuk ke kantor bank aja mereka istilahnya paham gitu ya. Nanti ngapain tuh di dalam banknya. Nah, dengan kondisi yang istilahnya ada keterbatasan gitu ya, kami dari BTPN Syariah itu dengan yang kita sebut inklusif itu kita malah akhirnya kita yang jemput bola. Jadi Ya. kita melakukan kegiatan pembiayaan ke ibu-ibu prasejahtera. Demikian juga dengan kegiatan ini, terima kasih banyak kami juga sudah diajak gitu ya untuk bertemu dengan adik-adik menti gitu ya. Kami juga jadi bisa berbagi, adik-adik menti juga bisa belajar gitu ya. Kita saling melengkapi. Dan yang kalau buat Ani pribadi, yang aku berterima kasih itu adalah jadinya makin punya rasa syukur. Jadi insya Allah dengan kegiatan ini memberi keberkahan dan maslahat buat kita semua. Gitu saja Kak Fitra. Semangat adik-adik. Tetap Cemut. Waduh, terima kasih sekali lagi Kak Ani, Kak Nur Rasana, dan juga Kak Elok atas paparan yang luar biasa. Semoga ini menjadikan bahan refleksi kita juga ya, kakak-kakak sekalian, bahwasanya kita semua sama, kita punya kekurangan dan keistimewaan masing-masing. Jadi tetap semangat dan fokus pada tujuan kita. Kalau kita pengen jadi seseorang, kita harus mencari tahu bagaimana caranya, dan kita harus mengembangkan lagi. Dan dengan adanya wadah-wadah seperti ini, dengan kerjasama dan nilai-nilai yang ada juga di BTPN, akhirnya kita bisa kerjasama. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, semua itu pasti ada jalannya gitu. Sekian mungkin dari Fitra selaku moderator pada siang hari ini. Mohon maaf kakak-kakak sekalian dan adik-adik kalau misalnya ada kesalahan. Fitra akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan teralihkan ke Kak Waalaikumsalam. Farhan. Makasih Boleh, banyak Kak Warahmatullahi Fitra. boleh dong kita apa namanya, tepuk tangan dulu. Kok dadah. Ya, Makasih. tepuk tangan. Terima Oke. kasih semuanya. Terima kasih Kak Fitra yang udah menjadi moderator pada acara hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Elo, Kak Ani, dan Kak Nur yang udah sharing banyak hal menarik nih di hari ini. Jadi terima kasih untuk insight dan pesan-pesan serta tips-tipsnya yang menarik, yang membuka wawasan dan cara pandang kita nih dengan hal-hal yang disampaikan tadi. Semoga karena kami percaya adik-adik ini setelah pulang dari sini akan mendapatkan hal-hal baru yang bisa diterapkan di kehidupannya masing-masing. Terima kasih banyak dan semoga kita bisa terus bertumbuh dari kegiatan kita hari ini. Oke, kami informasikan juga jangan keluar dulu. Jadi nanti kita untuk yang hadir kita akan melakukan sesi foto bersama nih. Jadi untuk yang belum on cam bisa on cam dulu. Oke ya. Yang belum on cam adik-adiknya, yang kakak-kakak mentor yang hadir bisa on cam dulu. Oke, kita foto bersama dulu ya. Jadi dalam hitungan ketiga, silahkan gayanya bebas, nanti akan kita foto. Oke, dalam hitungan ketiga, satu, dua, sorry, ulang. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Wait. Satu, dua, tiga. Oke, demikian berakhir acara kita hari ini. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak mentor yang telah berbagi hari ini, kepada ibu-ibu guru pendamping dan juga kepada para menti, serta semua yang hadir pada acara hari ini. Untuk kakak moderator Fitrah juga, kami mohon terima kasih. Nanti kita akan jumpa di masterclass selanjutnya di tanggal 5 bulan depan, dan semoga adik-adik bisa bisa hadir lagi nih dan kita bisa saling berbagi dan sharing bareng lagi.
Oke, atas nama seluruh tim Yayasan Helping Hand, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjalankan acara ini dan kami melakukan kesalahan dan menimbulkan hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf dan saya ingatkan kembali untuk yang belum mengisi absen bisa diisi terlebih dahulu yang ada di chat Zoom. Nah, mari tiap dan kita menjadi champion for inclusion, menjadi penggerak bagi inklusivitas disabilitas. Mari kita membawa perubahan positif di tiap aspek kehidupan kita, melalui aksi kecil atau besar yang berpihak pada kesetaraan dan aksesibilitas disabilitas. Sekali lagi terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di Masterclass selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kakak-kakak, terima kasih adik-adik mentor semuanya. Semangat, Makasih, selamat izin berakhir pamit. pekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.